materi pada pelajaran saya, itu justru nilai yang terbesar itu didapat oleh mereka pada saat pembelajaran dengan menggunakan kuartet ini dengan permainan, bukan kuartet saja karena saya sudah mencoba itu ada dua, ada satu itu ada kuartet, yang kedua itu ada ular tangga. Itu ternyata anak-anak yang seperti ini ternyata belajarnya memang harus dengan begitu. Nah, tujuannya dari kegiatan dengan menggunakan permainan kuartet ini memotivasi siswa, dan itu udah pernah saya indikan sendiri. Anak yang tadi itu menjadi suatu daya tarik bagi saya untuk mengembangkan atau untuk terus memakai metode ini atau dengan model ini. Kemudian bisa menjadi suatu alternatif, menjadi pengalaman baru bagi siswa bahwa belajar itu memang bermacam-macam. Jadi perlu kita berikan berbagai pengalaman bagi siswa. Dengan kegiatan permainan ini siswa akan lebih aktif dan ada sosialisasi yang intens dengan teman-temannya. Itu karena dalam kegiatan permainan kuartet ini saya sengaja memang nanti ada digrupkan menjadi kelompok sehingga mereka juga punya strategi nantinya. Nanti bisa kita diskusi. Kemudian ada suatu kerjasama, kemudian secara spesifik itu kegiatan yang terjadi pada saat pembelajaran dengan menggunakan kuartet itu suasana menjadi sangat cair dan yang jelas ada kompetisi karena ini permainan, jadi ada kompetisi. Manfaatnya itu dapat memberikan suatu inovasi baru, kegiatan menjadi pengalaman baru. Kemudian belajar biologi menjadi atau belajar menjadi lebih menyenangkan, ada kompetisi. Kemudian ya menjadi suatu model baru atau alternatif bagi guru untuk digunakan sebagai selingan dalam kegiatan pembelajaran, karena kita juga tahu semua bahwa tidak ada satu model pun atau tidak ada satu metode pun yang paling bagus dan bisa digunakan terus-menerus untuk dalam kegiatan pembelajaran. Jadi memang perlu adanya banyak variasi. Permainan itu sendiri adalah pada dasarnya setiap orang itu memang butuh untuk permainan. Bermain itu menjadi suatu ini dari setiap orang, baik itu anak-anak maupun sampai orang dewasa itu suka dengan permainan sebetulnya. Menurut John Freeman dan Utami Munandar, itu bermain memang dapat membantu perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran itu. Secara psikologis itu akan membantu. Kemudian dengan menggunakan ini anak akan belajar tapi sambil bermain sehingga tidak terbebani full dengan konsep, tapi fun-nya itu ada. Fun-nya itu ada. Nah, permainan kuartet ini udah pada tahu semua kalau kuartet itu ada yang nanti akan berbeda. Itu konsepnya adalah pada permainan kuartet ini nanti ada kata kunci dan ada kartu main. Ada kartu kunci, kata kunci, dan ada kartu main. Kartu mainnya jumlahnya 4 sehingga disebutnya dengan kuartet. Sedangkan kartu kunci itu sebagai pengendali permainannya. Permainan ini biasanya itu anak itu dibagi dulu menjadi kelompok. Bisa 6, bisa 8, bisa tinggal melihat situasi di kelasnya saja. Kira-kira perlu dibagi berapa kelompok. Kalau misalnya 36 siswa, saya biasanya bagi menjadi 6 kelompok. Nah, dari 6 kelompok itu nanti dalam setiap bermain kuartet itu kita bisa berstrategi. Misalnya pertama 3 orang dulu, kemudian 2 orang, kemudian 1 orang. Nah, mereka nanti akan berstrategi. Siapa yang akan dimainkan bertiga, siapa yang akan dimainkan berdua, dan siapa yang akan dimainkan pada saat sendiri. Dan itu nanti nilainya diadu dari 3 sesi itu.
Oke, untuk pembuatannya nggak perlu saya jelaskan karena sudah bisa. Nah, oke, seperti ini. Yang tadi saya bilang ada kata kunci dan ada kartu main. Misal, saya buat kata kunci itu organ pencernaan. Nah, saya buat kartu mainnya itu dibagi menjadi 4. Sebisa mungkin semuanya itu dibagi menjadi 4. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus misalnya. Misal macam gigi, ada incisivus, caninus, molar, premolar misalnya. Seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan kuartet itu. Nah, kemudian kartu kuartet ini masing-masing kita tempel nih di kartu remi saya biasanya. Biasanya kalau ada yang alergi dengan kartu remi ya bisa dengan kardus misalnya, tapi saya lebih senang pakai kartu remi. Artinya ya itu tadi anak-anak yang tadi itu anak yang senang main kartu, pada saat diberikan permainan dengan menggunakan kartu itu ketemu dengan ininya, dengan apa yang biasa dilakukan. Ternyata ya menarik juga bagi anak-anak yang seperti itu. Kayak nanti saya jelaskan cara mainnya. Ketentuannya yang tadi dibagi menjadi 6 kelompok. Tadi misalnya dari 36 siswa itu dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kemudian 6 kelompok ini misalnya sesi pertama mereka ngirim 3 orang. Pasti kalau mereka berstrategi dari 3 orang itu mau yang nggak pinter itu diselipkan di situ. Tapi di antara 3 itu pasti diselipkan satu yang kira-kiranya bisa. Ada suaranya Pak Haji. Cara mainnya nanti kartu kunci setelah dibagi semua nanti dimulai dari kelompok mana. Sinyalnya Pak Haji kayaknya hilang deh. Masih kedengeran nggak? Halo? Halo, ya, Masih kedengeran? Oh, kedengeran. Ya, punten ya. Nah, kemudian kartu kunci itu dikeluarkan. Lagi. Iya, kartu kunci dikeluarkan. Nah, nanti yang 6 kelompok itu termasuk yang tadi mengeluarkan kartu kunci, itu boleh mengeluarkan kartu yang berhubungan dengan kata kunci tadi. Boleh, gitu. Jadi, nah nanti pada saat kartu dikeluarkan itu kita beri jeda waktu. Bisa 1 menit, bisa 2 menit. Kita beri jeda waktu. Nah, kemudian ada guru atau siswa biasanya yang paling pintar itu saya jadikan sebagai bandar yang menentukan ya bagian dari kelompok itu. Ada nanti satu yang bisa kita ambil sebagai wasitnya. Nah, nanti dia ini akan mengambil tuh kartu yang tadi sudah dikeluarkan itu. Oh ini benar, oh ini salah begitu. Kartu yang dikeluarkan itu dalam keadaan tertutup sehingga tidak bisa dicontek oleh kelompok yang lain. Pada saat dibuka nanti dinilai kartu ini benar apa salah. Oh ini benar, oh ini salah begitu. Nah yang benar nanti ditulis contreng benar misalnya. Oh, bisa nggak misalnya ada kartu main yang loncat dari tidak dari 4 itu? Bisa. Saya biasanya boleh asal anak itu bisa memberikan reason dan menghubungkannya dengan kartu kunci tadi. Boleh kalau saya sih gitu. Jadi boleh misalnya ada tidak tidak yang tadi mulut, kerongkongan, lambung, usus misalnya tidak keluar dari itu misalnya ada organ lain yang dia bisa menjelaskan bahwa itu menjadi bagian dari organ pencernaan ya silakan. Itu barangkali seperti itu. Jadi boleh. Misalnya ternyata ada 5, 5-5-nya benar itu. Nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk menentukannya ya nilainya dari poin tadi dari jumlah itu. Kesimpulannya bahwa penggunaan media pembelajaran dengan kuartet ini akan dapat menambah semangat belajar yang sudah saya lakukan itu. Permainan kuartet ini memberikan edukasi baru.
Cuman ada beberapa sarannya bahwa biasanya saya untuk permainan-permainan model seperti ini mau ular tangga yang kemudian kuartet ini biasanya untuk materi yang cakupannya itu kalau di buku itu sangat luas. Yang sangat luas itu saya dengan permainan yang materinya itu banyak begitu. Nah, itu saya dengan permainan. Oke, kemudian kalau ya itu tadi untuk kalau dijelaskan itu mungkin membosankan. Jadi saya bikin dengan permainan. Oke, kemudian harus dilihat juga untuk kartu kuartet ini dilihat ini jenjangnya. Kalau anak SMA mungkin dengan kata saja cukup, tapi kalau anak SD lebih bagus tuh kalau misalnya dikasih dengan gambar di kuartetnya itu seperti itu. Nah, misalnya seperti ini nanti yang untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan kuartet itu. Baik, yang bisa saya sampaikan segitu. Nanti kita elaborasi lagi. Kita barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita sharing-sharing sehingga bisa menyempurnakan model ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Windari Pandanita. Mangga. Baik, terima kasih Pak Haji Marpana. Itulah Bapak Ibu bagaimana kita untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan metode kuartet. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga silakan mengacungkan tangannya. Barangkali ada yang bisa untuk kita diskusikan. Kami persilahkan kepada nanya. Enggak. Saya bertanya bisa ya? Bisa ya? Ada yang mau bertanya lagi? Pak partisipannya segini, Pak. Ya, bisa saya bertanya boleh ya? Boleh. Boleh Bu Haji, mangga, mangga. Bagus sekali tadi ya paparan. Ya, halo. Ya. Paparannya boleh, mangga Bu, mangga Bu, silahkan. Halo. Makasih Bu Haji. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dari model-model pembelajaran itu mungkin sama dengan model pembelajaran make and match ya, Pak Haji. Iya, bisa seperti itu. Iya. Pembelajaran berinteraksi ya. Mix and match ya. Make and itu melalui permainan mencari pasangan dengan dibantu kartu begitu ya. Iya, bisa. Untuk semua mapel itu bisa dilaksanakan semua berarti ya Pak Haji ya, dengan menggunakan model pembelajaran set atau make and match gitu ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Iya, makasih Bu Haji. Ya, jadi seperti itu sebetulnya. Jadi hanya pengembangan ya, saja. Langsung, kalau Pak, mangga, konsepnya betul ya. Konsepnya bisa seperti itu. Ya, makasih Bu Windari Punten. Ya. Nah, untuk kalau ini bisa tidak digunakan untuk semua mata pelajaran. Tadi kalau sarannya sih ini untuk materi-materi yang panjang. Kalau untuk kira-kira untuk matematik kayaknya agak susah juga. Untuk olahraga barangkali ya susah juga. Tapi bisa saja, bisa saja. Bisa saja. Tapi sarannya tadi untuk biasanya saya gunakan itu untuk materi yang panjang, konsepnya itu banyak. Begitu. Saya kembalikan pada Ibu Moderator.